Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Brenda yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, jadi saya sering merasa ketakutan atau bercemas berkelanjutan seperti itu setelah hamil. Oh ya baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dan Ibu Rizka, Ibu Rizka ya Bu ya. Nah Ibu nanti di sini saya akan memberikan konseling kepada Ibu yaitu trauma prakehamilan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? sendiri. Iya. Menurut privasi Ibu di sini saya punya leaflet. Nanti Ibu silakan sambil membaca ini saya sambil memberikan penjelasan ya Bu ya. Ya, Nah baik Ibu. Trauma pada kehamilan itu adalah tekanan atau perlakuan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam maupun benda tumpul yang dapat mencerdera janin maupun ibu sendiri ya Bu ya, yang dapat berdampak pada trauma fisik ataupun psikis. Nah, klarifikasi trauma pada kehamilan itu yaitu yang pertama ada trauma fisik. Trauma fisik itu ya ada trauma minor, yang dimana trauma minor itu yaitu trauma yang ringan yang terjadi pada kehamilan, biasanya disebabkan karena jatuh ya Bu ya, atau pukulan langsung ke bagian perut dan kecelakaan pada saat berkendaraan bermotor. Terus trauma mayor, nah trauma mayor itu sendiri yaitu bisa sampai dengan berat. Nah lebih sering menyebabkan kritis pada kehamilan. Nah, terus dampaknya nanti dapat berupa patah tulang dan patah tulang panggul ya Bu ya. Nah, terus adapun trauma psikis itu yaitu terjadi dialami pada masa awal kehamilan, karena pada masa awal kehamilan merupakan masa yang rentan ya Bu ya terjadinya tingkat kesetresan yang tinggi. Nah, terus faktor yang mempengaruhi yaitu bisa perubahan hormon, terus perubahan fisik ibu hamil yang butuh penyesuaian diri. Terus di sini ada pun trauma psikis yaitu berupa kecemasan, kegusaran dan perasaan panik yang berlebihan seperti yang ibu alami sekarang ya Bu ya. Nah, terus ada pun etiologi trauma kehamilan itu yaitu ada etiologi trauma fisik yaitu adanya benturan keras seperti KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ya Bu ya, bisa jadi kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh, luka tembakan atau luka tusukan. Nah, terus bisa jadi juga karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang, terus bisa juga terkena siraman air keras. Nah, terus ada etiologi trauma psikis yaitu bisa dipengaruhi oleh faktor usia kehamilan risiko yang tinggi, terus pola hidup yang tidak sehat, faktor budaya yang kurang mendukung, dan faktor ekonomi yang kurang memenuhi seperti itu. Nah, terus ada tanda gejala dari trauma psikis pada ibu hamil. Yang pertama, tanda gejala trauma fisiknya adanya memar, terus laserasi pada jaringan tubuh, ada odem atau pembengkakan di daerah-daerah tertentu. Nah, terus terjadinya perdarahan atau pecahnya ketuban, terus terjadinya kontraksi sebelum waktunya. Nah, biasanya mengalami stroke neurolik dan hipovolemik. Terus bisa jadi terjadinya patah tulang atau fraktur pada bagian tubuh. Nah, tanda gejala trauma psikis yaitu ada reaksi cemas, misalnya ibu mengalami takut serta panik yang berlebihan. Terus kecemasan itu bisa dilihat pada saat mengungkapkan gejalanya di klinik ya Bu ya, yang tidak spesifik seperti tremor, berdebar-debar, kaku otot, gelisah dan mudah lelah serta insomnia. Seperti itu. Nah, terus adapun dari dampak trauma pada kehamilan itu sendiri yaitu trauma fisik itu bisa mengganggu nanti dampaknya perkembangan janin serta kesehatan ibu ya Bu ya, ibu hamil, terus memicu timbulnya keguguran pada kehamilan, memicu timbulnya perdarahan pada kehamilan, terus menyebabkan timbulnya shock neurolik dan shock hipolemik pada ibu hamil, terus menyebabkan cacat permanen pada ibu atau cacat kongenital pada janin.
Terus ada trauma psikis, dampaknya yaitu pengaruh perasaan sedih atau frustasi yang berkepanjang ya Bu ya, nanti dapat mengakibatkan depresi yang seringkali tidak hanya berdampak pada sakit mental, namun juga nanti dapat mengakibatkan secara fisik karena terganggunya organ-organ pada tubuh. Terus depresi yang berkepanjangan juga dapat memicu terjadinya resiko keguguran, terus resiko hipertensi gravidarum dan kelahiran prematur. Nah, adapun cara pencegahan dari trauma kehamilan itu sendiri yaitu cara pencegahan trauma fisik, misalnya periksalah kehamilan secara teratur ya Bu ya, guna untuk memantau perkembangan pada janin. Terus waspadalah pada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang dapat menghindari cedera, terus mengurangi aktivitas fisik. Maksudnya tuh kayak kerjaan berat ya Bu ya, terutama pada usia kehamilan muda. Nah, terus cara pencegahan trauma psikis itu sendiri yaitu nanti bisa mencari sumber informasi seputar kehamilan, terus perubahan yang terjadi pada ibu. Nah, hal-hal yang perlu dihindari agar janin tumbuh sehat. Nah, terus bicaralah perubahan apa yang ibu rasain selama kehamilan dengan pasangan ya Bu ya, dengan suami. Terus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk menunjang perkembangan janin. Nah, baik Ibu, di sini saya sudah selesai memberikan konseling kepada Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya. Tidak ada ya Bu ya. Nah, tadi untuk di sini saya ingin menggali pemahaman Ibu ya Bu ya. Nah, tadi klarifikasi trauma pada kehamilan apa saja ya Bu ya? Ada fisik, ada mayor, terus ada psikis. Nah, baik Ibu, saya rasa di sini Ibu sudah jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan. Nanti jika ada yang kurang jelas, Ibu bisa datang ke tempat saya atau ke tenaga